Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah pembangunan masjid di pondok pesantren aku udah selesai ya teman-teman. Dan insya Allah besok hari itu peresmian, bakalan banyak tamu yang datang. Makanya hari ini aku mau beberes. Terutama ini di bagian kamar mandi ya teman-teman. Ada banyak sekali noda-noda bekas semen di keramiknya, sehingga keramiknya itu terlihat kusam. Dan banyak juga cipratan-cipratan dari bekas cat. Nah, siapa tahu juga ada teman-teman yang punya masalah sama dengan aku, yaitu mau membersihkan kamar mandi yang masih baru, kemudian masih banyak bekas semennya gitu. Sebenarnya membersihkan keramik itu nggak begitu susah ya. Kita cuma memerlukan bahan-bahan yang sangat sederhana yang biasa aku gunakan untuk membersihkan kamar mandi, yaitu sitrun, kemudian sabun cuci piring, kemudian aku juga menggunakan soda kue. Caranya seperti biasa, kita masukkan sitrun. Aku menggunakan 2 sitrun, kemudian dicampur dengan sabun cuci piring, ditambah lagi sama air panas. Penggunaan sitrun memang harus dengan air panas supaya kotorannya itu lebih cepat dibersihkan. Kalau untuk sabun cuci piringnya dikira-kira aja ya teman-teman, pokoknya secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Karena di pondok pesantren ini belum ada kompor, makanya aku bawa termos dari rumah ya teman-teman. Nah, caranya sama aja seperti biasanya membersihkan kamar mandi. Kita oles-oles ke seluruh bagian sampai merata. Setelah itu dibiarkan beberapa saat saja. Tapi jangan terlalu lama juga, karena memang sitrun kalau ke keramik yang berwarna seperti ini nanti bisa menimbulkan noda putih. Karena catnya ini cukup bagus, jadi menempel banget. Aku menggunakan alat untuk membersihkannya. Di sini juga aku sikat-sikat. Kalau misalkan masih susah menggunakan sitrun, teman-teman juga bisa menggunakan pembersih yang biasa dijual di supermarket. Tapi kalau aku memang lebih suka menggunakan sitrun aja, karena sitrun juga lumayan ampuh untuk membersihkan keramik, terutama keramik yang berkerak seperti ini. Untuk penggunaan soda kuenya bisa ditabur-taburkan saja. Setelah menggunakan sitrun, ditaburin ke seluruh permukaan, tipis-tipis aja. Setelah itu aku pakai cuka, kemudian aku sikat, biar nantinya si keramiknya itu hasilnya itu bagus ya teman-teman. Walaupun nanti udah kering total gitu keringnya, tapi tidak ada lagi noda putih. Biasanya kan kalau bekas semen, kalau misalkan kita sikat kemudian kita kasih air, itu semennya hilang. Tapi pas waktu kering itu semennya kembali ada noda-noda putihnya gitu. Untuk cat yang membandel, kita bisa menggunakan thinner, kemudian disikat menggunakan sabut kawat. Kalau yang masih susahnya lagi, aku menggunakan alat seperti ini. Hasil yang maksimal kita lakukan beberapa balikan gitu, jangan cuma 1 kali. Nah, itu juga ada Harpic dan juga Pixal ya teman-teman. Aku nanti mau gunakan untuk sebelahnya lagi. Kalau untuk yang ini aku fokuskan aja menggunakan sitrun. Pokoknya bahan-bahan yang sangat alami aku gunakan. Dan nanti aku mau lihat perbandingannya, apakah lebih bagus menggunakan sitrun atau lebih bagus lagi menggunakan pembersih yang biasa ada di supermarket. Nah teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang pondok pesantren ini. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu
aku dan suami itu punya mimpi gitu, punya sekolahan boarding school kayak gitu yang nantinya bakalan belajar anak-anak tahfiz Quran. Karena anak-anak aku semuanya itu pesantrennya maunya itu jadi hafiz Quran ke-6-6-nya. Insya Allah ya teman-teman, mudah-mudahan doanya. Pas ada niatan pengen bangun pondok pesantren yang merangkap sekolah gitu, dari situ juga aku dan suami mulai perlahan nabung. Dan aku memang niatnya itu beberapa tahun lagi gitu, 10 tahun kemudian baru dibangun. Tapi alhamdulillah Allah mempercepat keinginan aku. Ketika tabungan kami udah mulai ada, tiba-tiba ada yang nawarin tanah di sini. Awalnya tanahnya itu cuma 2000 meter. Nah, yang 1500 itu kita beli, yang 500 itu yang punya tanah mau wakaf, katanya pengen dibangunin masjid. Kemudian waktu itu ada juga yang menawarkan dari yayasan pengen ngebangun masjid sama pondok pesantren. Tapi tidak langsung ya teman-teman, kita harus nunggu 1 tahun kemudian baru terrealisasi membangun masjid seperti ini. Nah, sekarang bangunan yang udah ada itu masjid sama rumah yang lumayan lah, cuma ada 2 kamar gitu, nanti diperuntukkan untuk imam yang nantinya ngimamin di masjid ini. Karena memang jarak dari pesantren ini ke rumah aku lumayan. Jadi untuk sementara mungkin aku bolak-balik dulu ke sini. Insya Allah suatu hari nanti aku juga akan mukim di pondok pesantren ini. Dan di sini juga belum ada sumur ya teman-teman, cuma kebetulan daerahnya itu bagus sekali, airnya itu subur banget di sini. Kemarin itu cuma bikin lubang-lubang kayak gitu udah keluar air, makanya dipakai untuk sementara. Jadi warna airnya itu nggak terlalu jernih gitu teman-teman. Nah, ini udah beberapa balikan, udah lumayan bersih. Kemudian aku juga membersihkan dalamnya. Untuk dalamnya juga sama, itu banyak sekali noda bekas semen, bekas cat. Dan untuk di dalam noda catnya itu kecil-kecil banget, jadi lebih susah ya teman-teman. Makanya aku bersihkan aja semampunya aja, yang penting gak terlihat kotor-kotor banget. Kalau untuk di dinding gak terlalu terlihat kotor karena memang warnanya itu menyerupai dari semen. Tinggal aku gosok-gosok aja sama si bahannya, sitrun dan juga sabun cuci piring. Nah, untuk bak kamar mandinya juga ini aku mau bersihkan karena memang udah kotor banget ya teman-teman. Waktu itu dipakai juga untuk ngaduk, ini jadi banyak banget bekas-bekas semen nempel di sini. Padahal ini masih baru. Dan untuk kamar mandinya itu ada 2 untuk laki-laki, kemudian ada 2 untuk perempuan. Nah, yang aku bersihkan ini untuk bagian yang laki-laki dulu. Nanti kalau misalkan masih sempet, aku juga mau membersihkan sekalian yang sebelah perempuannya. Nah, tadi teman-teman bisa lihat airnya itu nggak terlalu jernih, jadi ke baknya itu bakalan cepet kotor. Nah, nanti aku juga mau saring aja menggunakan kaos gitu supaya tidak terlalu berlumut seperti ini. Nah, bak mandi ini cuma beberapa hari aja diisi dengan air udah berlumut, apalagi kalau udah lama misalkan dibiarkan pasti lumutnya itu banyak banget. Jadi sitrun selain digunakan untuk membersihkan keramik, bisa juga untuk membersihkan bak mandi seperti ini ya. Ini bahannya plastik. Jadi sitrun itu bisa digunakan untuk keramik, juga bahan-bahan plastik yang lainnya. Pokoknya perabot-perabot yang kusam bisa juga dibersihkan dengan sitrun. Nah, ini pekerjaan aku udah hampir selesai ya teman-teman. Itu Pak suami ngontrol. Dia juga sebenarnya kerja di sebelah sana. Nah, ini masjidnya luas banget, ukurannya itu 15 kali 15 meter. Di semua luarnya ini ada kayak serambi gini ya teman-teman, kayak teras gitu. Jadi harus benar-benar dibersihkan.
Setelah disikat-sikat semuanya udah bersih, tinggal kita bilas menggunakan air. Caranya disemprot aja ke seluruhnya, kemudian airnya itu kita keringkan menggunakan empelan seperti ini. Karena kebetulan hari ini tuh cerah banget, makanya keramik ini cepet banget keringnya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana keringnya, apakah berubah menjadi warna keputih-putihan atau menjadi kinclong terus seperti masih basah. Nah, aku punya kendala dengan kain pelnya itu. Aku beli yang murah ya teman-teman, dikira yang murah itu bagus, tapi ternyata cuma 1 kali pakai ini tuh udah nggak enak banget gitu dipakainya. Makanya aku keringin lagi menggunakan elap seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil akhirnya. Keramiknya itu benar-benar bersih, pokoknya terlihat nyaman sekali. Berbeda sekali dengan yang pertama kali aku lihat, itu penuh dengan noda-noda semen dan juga noda dari cipratan cat. Sekarang udah bersih. Setelah kamar mandinya selesai, sekarang aku berpindah ke bagian luar. Ini kebetulan banyak banget sampah karena memang ini baru beres ya teman-teman. Nah, aku sapu-sapu aja sampahnya biar nanti besok pas banyak tamu, karena kata suami di sini peresmian. Peresmiannya itu tamu-tamu dari Jakarta juga ada, yang dari yayasan. Kemudian masjid ini juga mau diadain Jumat perdana di masjid ini. Nah, ini dia teman-teman bentuk bangunannya. Jadi posisinya itu berada di bawah dari jalan. Kemudian pinggir-pinggirnya itu masih lahan kosong, sama tetangga itu agak sedikit jauh. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti tanah yang belakang sama pinggirnya itu bisa kebeli untuk perluasan pondok pesantren. Nah, ini untuk dalam masjidnya seperti ini ya teman-teman. Suasananya masih adem banget di sini karena memang belum banyak rumah. Alhamdulillah aktivitas aku hari ini udah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.